Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita. Di antaranya kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban salat subuh berjamaah. Ini merupakan anugerah besar dari Allah dan merupakan tanda baik bagi diri seorang ketika dia dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dalam kebaikan hingga hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan membaca hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab kita Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab keutamaan salat malam sampai pada hadis yang ke-1174. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abdullah bin Salam, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk menebarkan salam. Dan salam yang dimaksud adalah assalamualaikum. Ya. Anjuran untuk menebarkan kepada sesama muslim. Bahkan Abdullah bin Umar dahulu sengaja datang ke pasar hanya untuk mengucapkan salam kepada mereka yang ada di pasar. Bukan untuk dagang, bukan untuk membeli, tapi untuk menebarkan salam. Dan apabila di kerumunan itu ada non-muslim atau kafir, maka tetap mengucapkan salam yang ditujukan kepada muslimin, seperti yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kepada satu kerumunan. Di situ ada muslimin, dan di situ orang-orang kafir. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mengucapkan assalamualaikum. Ya. Dan salam ini adalah salamnya ahli jannah. Dan salam ini salam pertama yang diucapkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Enggak ada salam-salam yang lain. Ini assalamualaikum. Akan tapi kita dilarang untuk mengawali pengucapan salam kepada al-Yahud dan Nasara. La tabtadi'ul Yahud dan Nasara bis salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian mengawali pengucapan salam kepada al-Yahud dan al-Nasara. Akan tetapi apabila mereka mengucapkan salam kepada kita, maka jawablah wa'alaikum. Maka jawablah wa'alaikum. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, menebar salam merupakan amalan yang mulia.
Bahkan di akhir zaman menebar salam ini perkara yang susah, perkara yang berat. Oleh sebab itu pahalanya besar. Bahkan Nabi SAW menyebut bahwa di antara tanda hari kiamat, seorang mengucapkan salam kepada yang dikenal saja. Padahal anjurannya menebar salam pada siapapun. Ya. Apalagi di negeri kita yang mayoritas muslimin, maka kita husnudzan bahwa yang kita hadapi adalah muslim, kecuali mereka yang menampakkan simbol-simbol selain Islam. Umumnya muslimin, ketemu di pasar, assalamualaikum, ketemu di kantor, assalamualaikum, ketemu di tempat-tempat umum, assalamualaikum. Dan mengucapkan salam ini nggak ada ruginya. Jangan sampai khawatir tidak dijawab. Karena ketika seorang mengucapkan salam, seandainya tidak dijawab, yang jawab adalah malaikat. Jadi nggak ada ruginya sama sekali seorang mengucapkan salam. Dan menebar salam, walaupun di sini dalam bentuk perintah, ya, akan tapi hukumnya bersifat anjuran, sangat dianjurkan. Tidak sampai kepada hukum wajib. Yang wajib adalah menjawab salam. Yang wajib adalah menjawab salam. Ketika seorang mendapatkan ucapan salam, assalamualaikum, maka wajib baginya untuk menjawab. Dan jawabannya itu minimal sama. Minimal sama. Dianjurkan untuk lebih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian mendapatkan ucapan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik atau minimal sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, atau waalaikumsalam warahmatullah, itu lebih baik, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih baik. Tapi tidak sebaliknya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, ini kurang. Ini kurang seperti ini, ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan minimal sama. Minimal sama. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa at'imut ta'am, dan berbagilah makanan. Anjuran untuk berbagi makanan, terutama dalam kondisi-kondisi sulit. Itu sedekah yang paling afdal. Ya, ketika ekonomi kurang baik, ya, kemudian masih ada yang mau berbagi makanan, siapapun dia, ini merupakan sedekah yang paling afdal. Ya, karena nanti suatu saat akan datang suatu masa di mana seorang itu tidak mau menerima sedekah orang lain. Kenapa? Karena dia merasa cukup dengan apa yang ada. Bahkan ingin mengatakan, kamu aja yang terima sedekah saya. Jadi sampai di saat itu seorang kesulitan untuk bersedekah. Kepada siapa dia bersedekah? Adapun zaman kita sekarang ini, detik ini, banyak orang yang membutuhkan uluran tangan. Mereka yang terkena musibah, bencana, atau berbagi makanan sama jamaah di masjid. Maka ini merupakan amalan kebajikan yang dianjurkan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Wasallu bil lail wan nasu niyam. Nah, ini poinnya. Yang ketiga, dan salatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Ini besar keutamaannya. Dan lebih tulus dalam pelaksanaannya. Karena sulit bagi seorang untuk menampakkan amalannya, kecuali kalau dia share di status, itu beda lagi. Kalau dia sholat di malam hari ketika orang-orang sedang tidur, maka itu amalan
yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalannya lebih tulus, nggak ada motif-motif lain. Hanya orang-orang yang memiliki semangat dan iman yang lebih bisa melakukannya. Ya. Karena malam itu adalah kondisi di mana seorang enak dan nyaman untuk beristirahat. Ya. Kemudian dia bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, menangis, ingat akan dosa-dosanya dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini termasuk dari 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tiada naungan melainkan naungannya, itu di padang mahsyar ketika matahari didekatkan di atas kepala manusia. Nabi menyebut yang ke-7 adalah ya, wa rajul dzakarallaha khaliyan fafadat aina, seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya kemudian dia menangis. Jamaah sekalian yang dimuliakan, menunjukkan keutamaan salat malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadkhulul jannata bisalam. Apabila kalian melakukan itu semua, menebar salam, berbagi makanan dan salat malam ketika orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da Ramadhan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidati salatul laili, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Salat malam. Ya. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah sampaikan bahwa salat malam itu dimulai dengan tenggelamnya matahari dan berakhir dengan terbitnya fajar shadiq atau waktu subuh. Ya. Akan tapi yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan salat malam di sini oleh para ulama adalah salat sunnah setelah salat al-isya. Kalau disebut rentang waktu malam ya maghrib termasuk, ba'diyah maghrib termasuk, ba'diyah maghrib termasuk. Kan begitu kalau kita lihat definisi malam. Akan tapi yang dimaksud oleh para ulama adalah salat setelah salat al-isya. Itu yang dimaksud dengan salat malam. Nah. Kemudian wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatul laili matna mathna wa idza khifta as-subha fa'utir bi wahidatin, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat malam itu pelaksanaannya 2-2. Jadi 2 rakaat. Ya, 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Baik. Apabila engkau khawatir masuk waktu subuh, maka salatlah 1 rakaat. Karena salat malam itu berakhir dengan masuknya waktu subuh, seorang masih bisa melaksanakan salat malam itu jam 4. Walaupun tersisa tinggal beberapa menit. Kalaupun setelah beres-beres ternyata tersisa hanya 2 menit saja dari waktu subuh, ya tinggal 2 menit, itu 1 rakaat saja. Karena waktunya mepet kan, 1 rakaat saja. Ya, begitu kata Nabi. Apabila engkau khawatir masuknya waktu subuh, maka berwitirlah 1 rakaat saja. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wa anhu,
Dan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili mathna wa yutiru bi rak'ah, muttafaqun alaih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dari malam hari itu 2 rakaat dan ditutup dengan witir 1 rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, sekali lagi ini menunjukkan bahwa salat malam itu 2. Adapun berapa batasannya, di situ ada silang pendapat di kalangan para ulama, dan yang rajih pendapat yang kuat adalah bebas. Karena salat malam termasuk dari salat sunnah mutlaqah tanpa batas jumlah rakaat. Nah, seorang mau salat 2 rakaat 1 witir enggak apa-apa, 4 rakaat 1 witir enggak apa-apa. Ya, dan witir pun beragam. Ada yang witirnya 1 rakaat, ada 3 rakaat, ada 5 rakaat sekaligus, ada 7 rakaat sekaligus, ada 9 rakaat sekaligus, ada 11 rakaat sekaligus. Cara berwitir pun beragam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan itu sudah pernah kita lewati. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru min asy-syahr hatta nadhunna an la yasuma minhu wa yasumu hatta nadhunna an la yuftira minhu syai'an. Kata Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa di suatu bulan, ya, dari bulan-bulan Hijriah, sampai kami menyangka bahwa beliau tidak puasa di bulan itu sehari pun. Gitu. Jadi Anas yang menjadi asisten Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu persis aktivitas Nabi. Karena begitu Nabi hijrah dari Makkah menuju Al-Madinah, begitu tiba di Al-Madinah, maka sang ibu yaitu Ummu Sulaim langsung menyerahkan putranya bernama Anas bin Malik. Waktu itu berumur 10 tahun. Khuwaidimuka ya Rasulullah. Ini asisten kecilmu wahai Rasulullah. Dia siap melayanimu wahai Rasulullah dan berkhidmat kepadamu wahai Rasulullah. Jadi sampai Nabi SAW wafat, Anas bin Malik bersama Nabi SAW. Ya, sehingga dari Anas bin Malik banyak sekali aktivitas Nabi SAW yang disampaikan kepada umat. Bahkan beliau, Anas bin Malik, termasuk sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Karena usia 10 sampai 20 itu usia muda, usia cerdas, ya, luar biasa. Banyak sekali dihafal oleh Anas aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diantara yang beliau sampaikan kepada kita. Dan berkah, beliau juga mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aktsir malah waladah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya. Dan Anas bin Malik setelah wafatnya Nabi SAW itu menjadi orang yang paling kaya di kota Madinah dan menjadi orang yang paling banyak anaknya di Madinah. Anaknya lebih dari 100. Iya, anaknya lebih dari 100. Itu anaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Betul. Itu berkah doa Nabi SAW. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, di antara yang beliau sampaikan kepada kita bahwa di suatu bulan, ya, Nabi SAW tidak berpuasa sampai kami menyangka beliau tidak berpuasa 1 hari pun di bulan itu. Tapi datang bulan yang lain, kata Anas, beliau berpuasa sampai kami menyangka bahwa beliau tidak berbuka sehari pun. Gitu. Maksudnya setiap harinya itu puasa terus. Gitu. Jadi itu yang disaksikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa kana la tasha'u an tara min al-lail musalliyan illa ra'aitah. Dan ya,
tidaklah engkau ingin melihat kapanpun beliau sholat di malam hari, pasti engkau dapati. Pasti engkau dapati beliau sedang sholat. Artinya Anas men-challenge lawan bicaranya, ya, dengan mengatakan, kapanpun kamu lihat Rasulullah di suatu malam, pasti beliau sedang sholat, yaitu sholat malam. Wala na'iman illa ra'aita. Ya. Dan di kesempatan yang lain, gitu, di kesempatan yang lain, ya, kapanpun engkau ingin melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur. Maksudnya, ya, jamaah sekalian yang dimuliakan, beliau nggak isi malam itu tiap malam sholat terus, gitu. Sepanjang malam ada istirahatnya. Karena ada di antara sahabat waktu itu, ya, yang bersumpah ingin terus-menerus panjang malam itu sholat. Ya, dia merasa di mana posisi kami dengan Rasulullah SAW. Ya, artinya kalau Rasulullah sholatnya 2 rakaat, nggak ada bandingannya dengan sholat kami yang sekian rakaat. Gitu. Maka kami ingin lebih dari yang dilakukan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menegurnya, aku sholat, aku juga tidur. Artinya tidak sepanjang malam beliau itu sholat, ada waktu istirahatnya. Dan sebagaimana yang diberitakan oleh keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah sholat isya beliau istirahat. Jadi istirahatnya itu setelah sholat isya. Kalau nggak ada kepentingan yang mendesak sama sekali, beliau nggak suka begadang. Begitu selesai sholat isya langsung istirahat. Karena malamnya nanti akan dipakai sholat, gitu maksudnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Walaupun terkadang, terutama di bulan-bulan tertentu seperti Ramadan, ya, sepanjang malam beliau sholat. Sepanjang malam beliau sholat, bahkan kakinya itu sampai bengkak-bengkak karena lamanya berdiri, gitu. Tapi ada tidurnya, tetap ada tidurnya. Nah, kembali kepada kita bisa mengaturnya, ya, dan kekuatan kita, semangat kita, yang penting ada di malam hari itu untuk melaksanakan sholat malam. Apakah itu 2 rakaat 1 witir, kemudian 4 rakaat 1 witir, dan seterusnya. Nah, Rawahul Bukhari, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 rak'atan ta'ni fil lail yasjudu as-sajdata min dhalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayat qabla an yarfa'a ra'sah wa yarka'u rak'ataini qabla salatil fajr thumma yattaji'u ala shiqqihil ayman hatta ya'tiyahul munadi lis-shalah. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat 11 rakaat. Ya, yaitu di malam hari. Salat 11 rakaat di malam hari. Beliau sujud, ya, seukuran bacaan kalian 50 ayat sebelum beliau bangkit mengangkat kepala beliau. Jadi durasi sujudnya itu kira-kira 50 ayat. Lama ya? Sujudnya lama. Ya, sujud semacam itu. Kalau 50 ayat dibaca ini kira-kira ya antara 10 menitan gitu kan. Kira-kira 10 menit. Tapi sujud kayak gitu nggak tidur. Ya, tergantung dari masing-masing orang. Kadang ngantukan gitu, sujud gitu, tidur. Keterusan, kelamaan saking asiknya gitu. Tapi nggak tidur, nggak. Betul-betul sujud. Yang semangat sujud karena Nabi juga pernah mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa akhirud du'a. Posisi terdekat antara hamba dengan Tuhannya ketika sujud. Maka perbanyaklah doa.
Itu posisi terdekat antara hamba dengan Allah. Dan itu bisa dilakukan berlama-lama begitu kalau sholatnya sendirian. Tapi kalau sholatnya berjamaah, untuk makmum ikuti imamnya, untuk imam perhatian terhadap makmumnya, gitu. Jadi kalau ada makmum, imamnya sudah bangkit, dia masih sujud terus, itu salah. Kita dapati sebagian orang begitu, keliru, harus dirubah. Karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Ya. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia bertakbir, ikutilah takbir. Segera. Itu namanya mutaba'ah. Mutaba'atun tamah. Jadi mengikuti. Begitu imam takbir, maka bertakbirlah kata Nabi. Bukan terus pada posisi yang sebelumnya. Padahal imam sudah selesai, sudah bangkit. Nah, ini keliru. Demikian pula karena memang yang diimami ini atau jamaahnya ini banyak sekali kepentingan, banyak sekali kondisi yang berbeda, karena itu faktor usia, ada yang masih muda, ada yang berkepentingan, macam-macam. Maka imam juga tidak lama-lama dalam bersujud. Ya kira-kira baca tasbih sekira 3 sampai 10. Ya, umumnya 3 sempurna. Kemudian tambah dengan doa. Tambah dengan doa semaunya, terserah. Karena itu adalah posisi yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya. Tapi kalau ingin berlama-lama dalam berdoa, maka silakan lakukan itu ketika sholat sunnah. Apalagi sholat malam. Bahkan Nabi SAW sujud, ya, kira-kira lamanya seperti bacaan kita terhadap 50 ayat Al-Quran. Lama itu. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, apakah akan cepat gosong dahinya dengan cara iya? Kalau memang sujudnya itu bertumpu pada dahi, ya maka cepat gosong, nggak lama gosong. Ya, di dahinya sih. Terus bagaimana sujud yang benar? Tumpuan utama saat sujud itu di kedua tangan ini. Kedua tangan inilah yang menopang beban tubuh. Gitu. Kan sujud pada 7 anggotanya. Dahi, hidung. Ini harus nempel nih. Kalau nggak nempel hidungnya, itu nggak sah. Sebagian orang sujud agak begitu, hidungnya nggak nempel. Itu nggak sah. Harus nempel hidungnya. Ya sependek-pendeknya hidung, dia masih lebih maju daripada dahinya. Ya kan? Kan banyak di kita ini orang timur ya agak pendek lah, gitu kan? Dibandingkan dengan kaum muslimin di timur tengah atau di barat gitu. Tapi tetap kan lebih panjang daripada dahinya. Ya ini harus nempel ini. Baik. Itu rukun sujud. Kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, kemudian 2 jari jemari kaki, gitu. Begitulah cara sujud. Dan posisi paha sujud yang tepat itu adalah tegak, gitu. Tegak, gitu. Tidak ke belakang sehingga perutnya nempel gitu. Tidak pula terlalu maju ke depan gini sehingga seperti orang tidur. Ukurannya ini aja pahanya tegak aja. Itu sujud terbaik. Nah, tangan dijadikan sebagai penopang utama dari berat tubuh. Barulah kemudian ditempelkan bagian dahi dan hidung. Gitu. Ini nggak akan gosong, nggak akan terlalu gosong. Ada bekasnya ada, tapi tidak akan terlalu gosong. Nah, begitulah cara sujud yang benar. Dan itu adalah bentuk penghinaan diri secara total dari seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika anggota tubuh yang paling mulia yaitu wajah disejajarkan dengan kaki, maka bentuk penghinaan diri seperti ini nggak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud kepada makhluk nggak boleh, haram.
Bahkan Nabi SAW mengatakan, seandainya aku bolehkan seseorang sujud kepada sesama, niscaya aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada suami-suami mereka, karena besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Tapi karena nggak boleh, ya, maka nggak diperintahkan Nabi untuk sujud kepada sesama. Gitu. Apalagi sujud minta maaf misalnya kepada sesama, nggak boleh. Maaf ya, kemudian dia sujud, nggak boleh. Rasulullah melarang itu. Sujud hanya hak Allah dari hamba yang harus ditunaikan hambanya, nggak bisa dibagikan kepada yang lain. Ingat ya itu ya. Sujud adalah hak Allah dari hambanya yang tidak boleh dibagikan kepada yang lain. Ya. Oleh sebab itu sujud kepada makhluk itu adalah kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan ini menduakan Allah yang mestinya hanya diberikan kepada Allah, kemudian diberikan kepada makhluk. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi begitulah Nabi kita Muhammad SAW ketika sholat malam, kata Aisyah, ya, itu sujudnya selama kurang lebih 50 ayat dibaca. Wa yarka'u rak'atain. Jadi selesai dia sholat malam tadi yang jumlahnya 11. Ya, berarti kan lama tuh sholatnya ya. Walaupun jumlah rakaatnya sedikit. 11 itu sedikit. Tapi karena panjangnya bacaan, lamanya sujud, lamanya rukuk, jadi lama. Ya, waktu yang digunakan untuk sholat malam. Lalu beliau sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ini sholat qabliyah subuh, ya, sholat sunnah fajar. Baik, yang keutamaannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tsumma yattaji'u ala shiqqihil aiman. Kemudian beliau berbaring miring di sisi kanan. Itu yang beliau lakukan di masjid. Ya, di Masjid Nabawi atau di rumah, karena rumah dan masjid itu juga nempel ya. Rumah Nabi dengan masjid itu nempel. Jadi yang disaksikan Aisyah, Nabi miring. Sampai datang muadzin untuk mengumandangkan iqamah. Jadi ada anjuran juga untuk baring miring sebentar, bukan tidur seperti yang dilakukan Nabi SAW. Mungkin ngelurusin, bisa juga maknanya ngelurusin tubuh setelah sholat sekian lama, pasti juga butuh relaksasi begitu. Beliau miring, tidur miring. Setelah selesai sholat qabliyah sebentar aja, begitu kumandang iqamah baru beliau bangkit untuk melaksanakan sholat subuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Baik. Wa anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Kata Aisyah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat di bulan Ramadan dan di selain Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan dan di selain Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Yusalli arba'an. Beliau salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan engkau tanya bagusnya dan panjangnya. Tsumma yusalli arba'an. Kemudian beliau salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Dan jangan engkau tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Tsumma yusalli tsalatan. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Faqult ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum berwitir? Qala ya Aisyah, inna ainayya tanaman wa la yanamu qalbi, muttafaqun alaih. Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku terpejam, akan tapi hatiku tidak. Jadi ini diantara keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Ya, mata beliau terpejam, tapi hatinya tidak. Beda dengan kita, kalau mata terpejam itu tidur lelap. Itu kita.
Tapi Nabi nggak begitu. Mata terpejam tapi hatinya terjaga. Sebagaimana di antara keistimewaan beliau bisa melihat walaupun beliau menghadap ke depan. Beliau bisa melihat ke belakang walaupun beliau menghadap ke depan. Itu luar biasa. Ketika beliau sholat, beliau tahu apa yang dilakukan oleh jamaah yang di belakang. Diingat, ya, bukan ada cermin di situ, nggak ada. Tapi itu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, makanya beliau nggak wudhu lagi. Beliau nggak wudhu lagi. Beda dengan orang yang betul-betul terlelap dalam tidurnya, ya, begitu sadar maka dia harus wudhu lagi. Karena di antara yang membatalkan wudhu adalah tidur lelap. Ya, kalau terkantuk-kantuk tidak membatalkan wudhu. Ya, ini faedah dari sisi taharah ya. Oleh sebab itu ketika seorang Jumatan, ya, kemudian sampai mendengkur gitu, berarti lelap dia tidurnya. Dia harus wudhu tuh. Jangan kemudian begitu iqamah dikumandangkan langsung dia bangkit sholat. Sementara dia sudah nggak punya wudhu, sudah batal karena tidur terlelap. Adapun para sahabat yang menunggu Nabi SAW sholat Isya, menunggu, mereka terkantuk-kantuk di situ. Kemudian Nabi keluar dari rumah, masuk ke Masjid Nabawi. Ya sekarang waktunya kita sholat. Mereka kemudian bangkit. Mereka tidak tidur. Ya mereka terkantuk-kantuk. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, mata terpejam, hati terjaga, itu tidak membatalkan wudhu. Ketika ditanya Aisyah, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur? Enggak, mataku aja terpejam, hatiku terjaga. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam langsung bangkit salat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, 4-4-3. Apakah yang dimaksud itu betul-betul 4? Tidak. Sungguhnya salat malam itu tetap 2-2. Ya. Berdasarkan pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salatul laili masna, itu pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang disaksikan Aisyah, ya, itu bukan artinya betul-betul 4, tapi 2, lalu jeda istirahat, seperti yang dilakukan di Haramain. Gitu. Perhatikan ya, 2, kemudian 2. Di setiap 4 itu istirahat, jedanya agak panjang. Kemudian bangkit lagi, 2, kemudian jeda lagi, agak panjang. Gitu. Itu yang dimaksud. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwal al-lail wa yaqumu akhirahu fa yusalli, muttafaqun alaih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam istirahat di awal malam. Di awal malam. Jadi malam itu terbagi menjadi 3, ya kan? Awal malam, pertengahan malam, akhir malam. Gitu. Malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari yaitu al-maghrib dan diakhiri dengan terbitnya fajar shadiq yaitu waktu subuh. Kalau di waktu kita itu 10 jam setengah, karena setiap daerah itu berbeda-beda durasi malamnya. Ya, ada yang malamnya panjang, ada yang malamnya pendek, tergantung dari musim. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalau di Khatulistiwa di tempat kita ini umumnya 10 jam setengah, dibagi 3 menjadi 3 jam setengah. Jadi awal malam itu berakhir di jam 9.30. Kemudian masuk malam yang kedua sampai jam 1. Nah, kemudian malam yang ketiga itu sampai subuh. Ya, sampai subuh. Tapi kalau misalnya maghrib jam 6, subuh setengah 5 lah, kira-kira begitu, memudahkan perhitungan. Beliau tidur di awal malam. Begitu selesai sholat Isya, beliau istirahat agar beliau bangkit ya di akhir malam. Di akhir malam ya tadi jam 1-an itu. Untuk kemudian beliau melaksanakan sholat. Ini aplikasinya untuk waktu kita ya, di Indonesia. Gitu. Jadi tidurnya di awal malam, yaitu setelah sholat Isya, kemudian bangkit di akhir malam. Dimulainya itu jam 1 kalau waktu kita. Ya kalau kita bisa jam mau jam setengah 2, jam 2, setengah 3 silakan aja. Kita tergantung dari kondisi kita masing-masing. Tapi yang disampaikan Aisyah terjemahannya begitu.
Kalau kita mau konversikan ke waktu kita di Indonesia. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian beliau sholat, bangkit di sepertiga malam terakhir. Kemudian beliau sholat. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya. Wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailah, falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su." Ya, qila ma hamamt. Qala hamamtu an ajlisa wa ad'uh. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku pernah sholat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam pernah. Ini menunjukkan sesekali sholat malam berjamaah itu boleh, selain Ramadan. Karena Nabi SAW pernah melakukannya bersama sejumlah sahabat. Ini bersama Abdullah bin Mas'ud berdua. Di kesempatan yang lain bersama dengan Abdullah ibn Abbas berdua. Ya. Jadi sekali berjamaah, oke, tidak masalah. Baik. Jadi aku pernah suatu malam sholat bersama Nabi SAW dan beliau lama sekali berdiri sampai aku punya keinginan buruk. Begitu yang Abdullah sampaikan kepada murid-muridnya. Jadi cerita pengalaman maksudnya, apa yang dialami bersama Rasulullah. Qila ma hamamt, apa keinginan burukmu saat itu? Qala hamamtu an ajlis, aku sangat ingin duduk karena saking lamanya berdiri beliau kalau sholat malam, nggak tahan. Jadi aku ingin duduk, wa ada'uh, dan aku tinggalkan beliau. Tapi enggak, hanya keinginan saja, dan itu dilawan oleh Abdullah bin Mas'ud. Poinnya adalah Abdullah ingin menunjukkan betapa lamanya Nabi SAW sholat malam, gitu. Berdirinya lama sekali sampai ada keinginan untuk duduk, gitu, saking lamanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tapi kalau sholat berjamaah, Nabi SAW tidak pernah mengimami manusia seperti ini. Beliau perhatikan kondisi makmum dan beliau jadikan orang yang paling lemah itu sebagai standar dan ukuran beliau mengimami sholat. Dan itu juga yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Ketika ada aduan kepada beliau SAW bahwa ada salah seorang sahabatnya mengimami sholat panjang lebar, beliau tegur sahabatnya, kamu baca yang ini aja dari juz Ammar. Di antaranya ukuran al-lail idza wadduha wal lail idza sa, itu dipakai untuk mengimami sholat. Atau ayat-ayat yang lain yang ukurannya segitu, gitu. Bisa saja ayat-ayat yang lain yang ada di tengah-tengah gitu, tapi ukurannya segitu ketika mengimami jamaah. Namun begitu beliau sholat malam panjang kan. Ya, kalaupun ada yang ikut berarti paling tidak mereka tahu bahwa Nabi itu kalau imami sholat malam itu panjang. Gitu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Sudah jam 6.35. Sampai sini ya. Jadi sekarang tanya jawab. Gitu ya Pak ya? 35. Iya betul 35 ya. Hah? Oh berarti saya ngeliat situ salah. Bisa kita tanya jawab supaya ada 4 menit. Satu lagi aja ya. Satu lagi boleh nggak? Satu lagi. Satu hadis lagi maksudnya. Boleh ya? Ini melengkapi satu ini halaman. Baik, kita baca. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala shallait ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam, faftataha Al-Baqarah. Beliau membuka salatnya dengan surat Al-Baqarah. Ya, pertama itu di rakaat pertama Al-Baqarah. Faqut yarka'u indal mi'ah. Ya. Nanti akan rukuk ketika ayat 100. Gitu. Kata Hudzaifah, tadi kan Abdullah bin Mas'ud nih. Nah ini orang lain lagi nih, sholat bersama Rasulullah. Ini nanti di ayat 100 rukuk nih. Nah itu kan prasangka makmumnya ya gitu ya. Nggak taunya apa? Kata Hudzaifah, sumamadu, nggak taunya terus. Di ayat ke 100 itu masih terus. Al-Baqarah kan 286. Ayat 100 masih terus.
Itu masih di rakaat pertama jemaah. Kemudian faqad yusalli biha fi rak'atin. Kemudian kata Hudzaifah, tenang aja, nanti selesai Al-Baqarah rukuk nih, gitu kan. Enggak taunya terus Al-Baqarah. Subhanallah. 286. Itu berapa juz itu? 2 juz lebih. Itu di rakaat pertama. Kata Hudzaifah menyaksikan itu. Tayyib, faqad yarka'u biha. Tsumma iftataha An-Nisa. Kemudian masuk ke surat An-Nisa, Ali Imran-nya dilewatin. Jadi enggak urut. Jadi boleh kalau seorang itu baca beberapa surat itu lompat. Seperti yang dilakukan Nabi. Jadi setelah Al-Baqarah lompat An-Nisa. Gitu. An-Nisa. Faqara'aha. Sampai selesai An-Nisa. Tsumma iftataha Ali Imran. Faqara'aha. Kemudian beliau baca surat Ali Imran. Berapa juz itu? Dalam satu rakaat 6 juz paling enggak. 6 juz jemaah. Yaqra'u mutarassilan. Ya. Beliau baca itu dengan cara tarassul. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Apabila beliau melewati ayat yang di dalamnya ada tasbih, beliau bertasbih. Subhanallah. Ada perintah untuk bertasbih, beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'al sa'al. Ketika melewati ayat yang berisi anjuran untuk meminta kepada Allah kebaikan, berlindung dari keburukan, beliau minta. Boleh dalam sholat itu. Ketika disebutkan jannah, as'alullah al-jannah. Boleh dalam sholat. Minta. Seperti yang beliau lakukan di sholat malam ini. Di sholat malam ini ya. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwad. Ketika beliau melewati perintah untuk ta'awud, minta perlindungan kepada Allah, beliau minta perlindungan kepada Allah. Misalnya a'udzubillahi minan nar, sebutkan di situ, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Tsumma raka'a. Kemudian beliau rukuk, fa ja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. Kemudian beliau membaca subhana rabbiyal azim. Fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamih. Dan lama rukuk beliau itu sama dengan berdirinya. 6 juz. Rukuknya 6 juz juga, kira-kira lah begitu. Kira-kira begitu lamanya. Panjang banget gitu. Tsumma qala sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau mengucap sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Tsumma qama tawilan qariban mimma raka'. Kemudian beliau berdiri lama seperti beliau rukuk. Setelah i'tidalnya. Sekali lagi ini salat malam. Salat malam. Bukan salat berjamaah. Salat wajib. Tsumma sajad, kemudian beliau sujud, faqala subhana rabbiyal a'la. Itu yang beliau baca. Tasbih. Ya, Maha suci Engkau wahai Tuhanku yang maha tinggi. Sebelumnya maha suci Engkau wahai Tuhanku yang maha agung. Fa kana sujuduhu qariban min qiyamih. Dan sujud beliau itu sama dengan lama berdirinya. Nah, ini diantara cara Nabi SAW melaksanakan sholat malam. Rawahu Muslim. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan jemaah. Siapa? Ada yang mau tanya? 1, 2. Ya, ibu dulu silakan, belakang dulu. Ibu. Ayo Bu, silakan. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Bulan apa itu? Bulan apa yang beliau nggak pernah puasa? Apa nggak pernah puasa? Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau puasa wajib itu puasa Ramadan sebulan penuh ya. Dan yang paling sering beliau puasa, ya, yang paling sering beliau puasa di satu bulan itu bulan Sya'ban, paling sering. Dalam riwayat yang lain, adapun penyebutan sebulan penuh beliau nggak puasa di bulan apa itu tidak ada keterangannya kapan. Tapi itu persaksian dari sahabat Anas bin Malik bahwa pernah suatu ketika di bulan itu sampai kami mengira, kalimatnya begitu ya, bukan memastikan. Jadi orang lain yang mengira Nabi SAW di bulan itu nggak puasa sama sekali. Bisa saja perkiraan itu keliru, artinya di bulan itu beliau ada puasanya, tapi mungkin
sedikit dibandingkan dengan bulan yang lain. Demikian. Artinya poin yang ingin diangkat itu, Nabi SAW itu tidak puasa terus panjang, tidak, gitu. Karena ada sahabat yang bertekad ingin puasa sepanjang masa, maka ditegur oleh Nabi, aku puasa dan aku juga berbuka, gitu. Jangan berlebihan, jangan berlebihan. Demikian pula Nabi juga membatasi bahwa puasa terbaik itu adalah puasa Daud alaihissalam. Dan ingat, puasa Daud ini puasa seumur hidup ya, seumur hidup. Jadi sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Inilah yang diamalkan oleh Abdullah bin Amr bin As ketika dia menghadap pada Nabi SAW ingin puasa selamanya. Beliau bilang begini, ya udah puasa sehari, absen 2 hari. Ya, masih kuat lagi. Kemudian puasa sehari, absen sehari. Itulah puasa terbaik, puasa saudaraku Daud alaihissalam. Kemudian Abdullah mengatakan, aku masih kuat lagi wahai Rasulullah. Enggak ada yang lebih baik daripada itu. Kemudian diamalkan, ya, perhatikan. Kemudian diamalkan oleh Abdullah puasa Daud itu. Pengamalannya seperti apa? Ya, mana Bu? Pengamalan puasa Daud gimana? Pengamalan puasa Daud itu seumur hidup. Sampai Abdullah bin Amr itu tua. Kemudian dia merasa gini, seandainya dahulu aku mengambil rukhsah dari Nabi SAW, agak ada penyesalan karena dia harus melakukan itu terus walaupun sudah tua. Karena begitu pelaksanaannya. Jangan sampai ada orang puasa apa ya? Puasa Daud nih, tapi cuma sepekan. Itu enggak begitu. Itu seakan-akan supaya disebut mentereng, wah hebat nih puasa Daud nih. Padahal cuma sebulan atau sepekan saja. Enggak disebut puasa Daud. Puasa Daud itu betul-betul seumur hidup itu. Jadi artinya kalau enggak kuat, ya janganlah. Masih ada Senin Kemis, ya kan? Masih ada Senin Kemis atau puasa 3 hari di pertengahan bulannya. Penyebutan puasa Daud itu mentereng sekali, artinya itu orang hebat. Tapi sebagian keliru memahaminya bahwa puasa Daud, puasa sehari, puasa enggak, tapi cuma sepekan. Enggak, ini bukan puasa Daud. Puasa Daud selamanya, seumur hidup dia, sampai dia tua. Itulah yang dipraktekkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ketika dia mengatakan, saya masih kuat wahai Rasulullah untuk puasa itu. Enggak ada yang lebih baik dari puasa Daud. Dipraktekkan oleh dia sampai masa tuanya. Dan di masa tua itu Abdullah mengatakan, seandainya dulu aku mau mengambil rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya sudah, dijalani. Jelas ya jemaah. Jadi itu maksudnya Bu ya. Jadi puasa di 1 bulan itu kadang-kadang beliau lakukan sehingga tampak oleh Anas sepertinya bulan ini beliau nggak puasa. Itu perkiraan Anas bin Malik. Baik. Sementara di bulan yang lain kelihatannya beliau puasa terus nih. Seakan-akan beliau nggak pernah istirahat dari puasa di bulan tersebut. Demikian penjelasan. Silakan Pak, tadi yang sebelah sini. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. 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 Taib, apakah membuat orang itu berdosa ketika kita salam dia, kemudian dia nggak jawab? Lebih baik kita nggak salam. Ya. Padahal Rasulullah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam. Dosanya urusan dia. Sama kayak kita ngajak orang sholat misalnya, yuk sholat yuk. Dia nggak ngerespon. Kemudian nanti dia dosa, takut dia dosa, nggak usah diajak deh gitu. Nggak begitu kan konsepnya. Kalau orang itu mengajak, kemudian yang diajak itu nggak nerima, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti kita ngucapin salam, nggak jawab salam kita, yang dosa dia misalnya, ya dia yang dosa. Urusan dia dengan Allah. Kalau misalnya kita tahu itu, kita ingatkan, wahai saudara, jawablah salam. Kalau nggak dijawab dosa. Udah diingetin gitu, dia nggak nerima, ya sudah, dia yang dosa. Gitu. Urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita diperintah untuk apa? Menebar salam. Gitu.
Demikian. Jelas ya jemaah? Silakan. Enggak boleh jawab dengan lisan. Kalau dalam hati, salamnya juga dengan hati. Gimana salam dengan hati? Nggak ketemu. Namanya jawab salam itu dengan lisan, nggak ada dengan hati. Namanya jawab salam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Wa idza huyitum bi tahiyyah ya fahayyu bi ahsana minha warudduha. Kalau engkau mendapatkan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik. Jawablah dengan yang lebih baik. Lebih baik berarti apa? Dengan ucapan juga yang sama. Atau minimal sama. Demikian. Berikutnya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin waktunya sudah ini sudah baik. Kita lanjutkan nanti insyaallah di bulan. Insyaallah. Silakan tutup. Alhamdulillah. Baik jemaah, inilah yang bisa disampaikan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.